Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari hamba Allah asal Karawang. Afwan Habib mau bertanya, bagaimana jika anak tidak sengaja menyakiti hati orang tua? Namun dalam arti anak ini ngasih tahu kalau ibunya itu salah. Tapi si ibu mengartikan bahwa anak ini menyakiti hatinya dengan perkataannya. Padahal jelas-jelas Bib, si anak hanya mengasih tahu bahwa kita dan adik-adik masih butuh kasih sayangnya. Ibu lebih milih suami barunya sehingga anak-anaknya lupa akan kasih sayangnya. Terima kasih Bib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan gabungan antara agama dan juga psikolog ya. Nah ini antara kejiwaan dan juga agama. Saya akan membahas dari sisi agamanya. Dari agama jelas ya. Fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Maka janganlah kamu berkata kepada kedua orang tuamu. Aja nggak boleh. Walatan harhumah, jangan kamu bentak kedua orang tua. Wa kullahuma qaulan karima. Dan ucapkanlah kepada kedua orang tuamu itu dengan ucapan yang lemah lembut, penuh kasih sayang. Ini perintah Allah. Bahkan dalam Al-Quran itu berkali-kali ya sebelum ayat memerintahkan kita diperintahkan untuk taat sama orang tua, itu Allah dahulukan dulu ayat yang memerintahkan kita untuk bertauhid kepadanya, beriman kepadanya. Jadi digabung, nggak bisa dipisah antara tauhid beriman kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang mana ketika beliau masuk Islam, tapi ibunya itu marah, nggak mau anaknya itu masuk Islam, sampai mogok makan, nggak mau makan ya, sampai berkata yang tidak pantas dan sebagainya. Maka sahabat ini pun datang kepada Nabi SAW. Beliau curhat, beliau mengadukan masalahnya. Apa jawaban baginda Nabi? Tetap jawaban Nabi adalah harus berbuat baik kepada orang tua walaupun orang tua itu belum masuk Islam. Walaupun orang tua tersebut masih musyrik. Artinya tetap agama tidak menghalangi kita untuk berbakti kepada orang tua. Jangan gara-gara berbeda pemahaman, beda akidah aja nggak boleh kita melawan orang tua. Apalagi kalau hanya beda pemahaman ya. Nah maka nggak boleh kita menyakiti hati orang tua, nggak boleh. Apapun alasannya itu adalah sebuah kewajiban bagi si anak. Nggak boleh dalam keadaan apapun. Jika si orang tua, menurut Anda yang bertanya nih, saya kan nggak tahu kan kejadian sebenarnya bagaimana. Nah, kita anggap aja secara zahir pertanyaan. Andai kan orang tua itu salah. Karena orang tua kita juga bukan nabi. Ya. Orang tua kita bukan nabi yang maksum terjaga dari dosa, enggak. Andai kan orang tua itu salah, ingat. Ada dua kaidah yang harus kita perhatikan. Satu, kebenaran harus disampaikan, tapi bukan melalui mulut kita. Ya, bukan melalui mulut kita. Artinya apa? Jika kebenaran itu ya kita tersampaikan dari mulut kita, atau kita menyampaikan akan menyebabkan chaos, akan menyebabkan cekcok, akan menyebabkan ya ketidakharmonisan. Maka jangan kita paksa. Kita cari orang lain yang bisa menyampaikan nasihat tersebut. Kita cari misalkan orang yang disegani oleh ibu kita, orang yang ditakuti mungkin saudaranya atau paman kita dan lain-lain, ya kan? Nah, jadi perhatikan ya, kalau kita menasihati orang tua kita menyebabkan orang tua kita tuh sakit hati, tersinggung, ya jangan, cari orang lain yang lebih bijak, yang lebih pantas, yang sekiranya nasihat itu didengarkan oleh ibu kita. Karena kalau kita nasihati, bukan malah didengarkan, malah menjadi berantem, kan tambah nggak enak itu. Itu yang pertama. Yang kedua, nasihat nggak mesti disampaikan saat itu. Nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi nasihat itu harus disampaikan, tapi nggak mesti saat itu juga. Ada seorang orang yang sedang berbicara dengan teman-temannya, dia salah. Kalau kita tegur saat itu, dia akan malu di depan teman-temannya. Ya jangan ditegur saat itu. Karena kalau dia malu, nanti akan timbul ego, dia akan menolak kebenaran yang kita sampaikan. Marah. Dan teman-temannya pasti dukung dia kan, kita yang salah. Padahal kita benar saat itu. Kenapa kita dianggap salah? Kenapa kita disalahkan? Karena kita tidak tepat menyampaikan nasihat tersebut. Jadi pilih waktu yang tepat untuk memberitahu ibu kita. Mungkin Anda ngasih taunya bukan di waktu yang tepat, saat ibu Anda lagi marah, saat ibu Anda lagi ada masalah, ya kan? Cari waktu yang mana orang tua kita lagi senang, lagi happy,
lagi bahagia. Di situ kita nasihati gitu loh. Jadi si anak juga harus mengerti gitu tentang momen yang tepat bagi orang tua. Dan perlu diperhatikan, anak juga masih butuh kasih sayang. Tapi si ibu ya juga membutuhkan kasih sayang. Jadi hanya jangan melihat dari satu sisi. Kita juga harus melihat dari dua sisi koin. Karena uang rupiah kalau cuma satu sisi nggak dianggap kan, nggak sah. Uang koin itu pasti ada lambang Garuda, ada nominal rupiahnya ya kan. Nah, kita harus lihat si ibu harus memperhatikan kebahagiaan dan juga hak-hak si anak. Itu wajib. Ada di orang tua. Begitu juga kebalikannya, si anak juga harus memperhatikan dong kasih sayang dibutuhkan oleh orang tua. Apalagi kalau anaknya itu tidak pernah memikirkan orang tua, selalu memikirkan hawa nafsunya, selalu memikirkan keinginannya sendiri, egonya sendiri. Ya lama-lama sumpah orang tua. Orang tua kita itu manusia biasa. Dia juga membutuhkan cinta. Bahkan mohon maaf, ya kan? Semua orang punya. Manusia pasti punya syahwat. Dia butuh kemana dia menyalurkan syahwat. Kita bukan berbicara dosa atau tidak. Semua manusia pasti memiliki itu. Bayangkan kalau dia tidak menikah. Banyak nih orang tuanya cerai, ya orang tuanya meninggal, salah satu orang tua meninggal, misalkan ayahnya meninggal, ibunya pengen nikah lagi, anak-anaknya nggak setuju, marah. Hei, ibumu itu manusia biasa. Selama tidak bertentangan dengan syariat, dia pengen nikah lagi dan mendapatkan jodoh yang baik. Si anak harus legowo, harus lapang dada. Karena dia membutuhkan kasih sayang, dia juga masih punya syahwat, ya dia juga membutuhkan cinta dan lain-lain. Jadi dua-duanya harus jalan. Si ibu memperhatikan si anak juga memperhatikan keinginan orang tua. Kalau ini diperhatikan, insya Allah hubungan orang tua dan anak akan harmonis dan berjalan dengan baik. Semoga Allah menjadikan kita anak yang selalu berbakti kepada orang tua. Wallahu taala a'lam bissawab.